Halo, nama saya Sri Dewanto Pinuji dari pinuji.net. Pada seri video meningkatkan kemampuan menulis, kita telah sampai pada bagian yang ke-14 atau bagian yang terakhir. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai paragraf yang efektif. Apa saja syarat-syarat sebuah paragraf yang efektif? Pertama, satu ide utama menjadi kalimat pokok. Dan ini berisi mengenai satu subjek dan sikap penulis terhadap subjek tersebut. Misalnya, syarat paragraf yang efektif. Kemudian saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ide utama tersebut. Kemudian penjelasan ide utama yang lengkap. Nah, ini juga berkaitan dengan video yang sebelumnya, di video ke-13, maka untuk membentuk suatu paragraf yang baik dan efektif diperlukan penjelasan dari ide utama. Penjelasan di sini bisa berupa contoh, bisa berupa definisi, bisa berupa deskripsi, bisa berupa data, fakta, dan lainnya. Kemudian, paragraf yang efektif juga menarik perhatian pembaca. Oleh karena itu, biasanya strategi yang digunakan adalah dengan menempatkan kalimat utama di awal paragraf, tetapi ada juga yang memilih di bagian tengah atau di bagian akhir. Yang penting adalah bagaimana sebuah paragraf itu dapat menarik perhatian para pembaca untuk meneruskan membaca tulisan yang Anda hasilkan. Kemudian, paragraf yang efektif juga terorganisasi dengan baik. Jadi, tidak sembarangan dalam memberikan ide utama, kemudian penjelasan dari ide utama. Di video yang ke-13 mengenai syarat paragraf yang baik, saya sudah menyampaikan adanya beberapa urutan yang bisa diikuti, misalnya urutan ruang, urutan waktu, kemudian sebab akibat, kemudian pertanyaan dan permasalahan yang diikuti dengan jawaban dan juga solusi. Nah, itulah beberapa atau 4 syarat paragraf yang efektif. Semoga dengan mengetahui hal ini dapat meningkatkan kemampuan Anda menulis, dan apabila masih ada pertanyaan, Anda dapat memberikan atau menuliskannya di kolom komentar. Sebagai bonus, maka saya akan menyampaikan satu buah slide tambahan, dan karena ini adalah video yang terakhir dari rangkaian meningkatkan kemampuan menulis, maka barangkali slide tambahan ini akan sangat bermanfaat untuk Anda. Teman-teman yang berbahagia, yang sudah setia menyimak video meningkatkan kemampuan menulis dari seri pertama hingga ke-14 ini, saya ingin menambahkan bahwa sebenarnya menulis adalah sebuah upaya untuk menyajikan domino informasi kepada pembaca. Bagaimana Anda menghadirkan uh, informasi satu demi satu secara runtut kepada pembaca sehingga mereka mampu memahami apa maksud dari tulisan yang Anda sajikan. Ini seperti domino yang saling terhubung. Oleh sebab itu, biasanya strategi yang digunakan adalah menggabungkan berbagai pengetahuan dalam video meningkatkan kemampuan menulis dari seri 1 sampai dengan seri ke-14 untuk membentuk satu tulisan yang baik. Harapannya, dengan mengetahui berbagai hal tentang menulis, maka informasi yang disajikan kepada pembaca dapat aturan, kemudian saling berangkai, dan akhirnya tulisan yang Anda buat dapat mengalir. Nah, untuk ini mungkin kita perlu satu video khusus yang barangkali akan saya upload atau unggah di kesempatan yang lain. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada para pendengar atau penyimak rangkaian video kemampuan meningkatkan kemampuan menulis. Apabila Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, maka mungkin bisa klik tombol like atau share, sehingga akan lebih banyak orang yang mempunyai kemampuan untuk menulis atau ingin meningkatkan kemampuan menulisnya.
Sekali lagi terima kasih banyak sudah menyimak rangkaian video ini dan semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersemangat. Sampai bertemu lagi di video-video yang berikutnya.